Kok Babe percaya sama angka-angka? Itu kan tahyul, Be. Bid'ah, khurafat, gitu-gitu. Nah, ini mau tanda tangannya simpel dan ujungnya naik ke atas. Ini Indonesia bakal jadi mercusuar dunia. Kalau ada teman kita, tanda tangannya digini-gini ya, jauhin, bakal gila. Inilah Bicara Jakarta. Selamat datang kembali di Bijak Bicara Jakarta. Masih bersama gue Sukron Jamal dan juga Miko Susilo di sana. Ya. Jadi gue sama Mas Miko sudah kehadiran bintang tamu yang sangat spesial kali ini, yang mungkin sering ada di YouTube ya kan, lewat FYP kita gitu. Nah ini ada Babe Haris. Babe Haris. Terima kasih Babe Haris sudah mau datang ke Jakarta Terkini di Bijak. Waktunya ya, kesempatannya kita mau ngobrol-ngobrol. Iya. Ya. Nah, kita perkenalkan. Jadi Babe Haris ini adalah pakar numerologi dan grafologi. Nah, nanti untuk lebih jelasnya, apa sih sebenarnya keilmuan tentang numerologi dan grafologi? Oke, Babe bisa dijelaskan nggak, Be, tentang keilmuan itu? Apa itu gitu ya? Baik. Jadi numerologi itu ilmu tentang angka-angka ya. Tentang apa ya, potensi dari angka ya. Kemudian grafologi itu tentang tulisan sih. Kedengarannya sepele. Jadi tulisan itu, tulisan sebuah bangsa itu mencerminkan karakter bangsanya. Oh, ya. Oke. Itu tulisan tangan. Jadi contoh orang Jawa tulisannya kan lentur-lentur gitu kan. Nah, itu karakter orang Jawa kan lembut ya. Lembut. Amit ya Mas, matanya mau tak panah misalnya. Gitu ya. Lembut banget sih. Itu contoh. Nggak betulan. Nggak betulan itu. Hanya contoh. Kemudian orang Batak. Ya kan? Orang Batak tuh tanda tangannya kayak apa? Tanda tangan. Tulisannya kayak paku-paku gitu. Nah, jadi itu cerminan karakternya. Dia mau bicara sayang sama istrinya pun pakai dialek Batak kan tuh. Ibu Ted, sini kan dulu muncung kau. Padahal dia mau mencium istrinya. Nah, itu contoh. Nggak betulan. Dan orang huruf-huruf kanji itu kan cok gitu kan. Iya benar. Nah, itu karakter, membentuk karakter juga. Nah, contoh mereka kalau motong ya, ngiris cek. Nah, itu membawa kepada karakter bangsa. Kemudian orang Arab. Orang Arab nih hurufnya tuh banyak titik-titik di atasnya tuh. Nah, agak keras kepala. Nah, agak ya agak keras orangnya gitu. Tiongkok, Be, dia kan. Sama Tiongkok ya, itu kanji kayak kanji. Jepang, Tiongkok, Korea. Huruf kanji kan sama. Nah, karakter mereka itu ya gitu, mau cepat. Gitu ya. Nah, terus oke, kita mulai dari apa hubungannya dengan kemaslahatan manusia, gitu ya. Numerologi dan grafologi, perspektifnya terhadap kebermanfaatan untuk manusia, gitu. Jadi kita, kalau sekilas kita dengar, angka-angka, kok percaya sih sama angka-angka gitu ya. Nah, kok Babe percaya sama angka-angka? Itu kan tahyul, Be. Bid'ah, khurafat, gitu-gitu. Babe tinggal bilang sama dia, kamu kalau gajian, sebelum gajian dapat slip gaji kan? Iya, Be. Kalau gajinya itu kurang dari ekspektasi kamu, angkanya berkurang, kamu gimana? Ya protes dong. Nah, kamu percaya sama angka-angka. Kelar kan? Kelar kan? Jadi angka itu logik. Pasti ya, angka itu hal yang logik, angka itu hal yang pasti. Contoh lah, inilah. Ini tercipta sempurnanya ini karena angka kan. Dari fisiknya aja, berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa ketebalannya, berapa diameter kamera-kamera ini. Ini semua sempurna itu karena angka. Nah, gitu ya. Kemudian apa hubungannya dengan manusia? Nah, Babe perlu buat disclaimer dulu bahwa manusia ini nggak terlepas dari angka-angka. Jadi angka-angka yang dimiliki oleh manusia itu dia bisa mengindikasikan potensi orang itu. Jadi indikasi itu tercermin di data lahir dia, di KTP, ya, data pribadi dia. Mau bangsa apapun dia pasti dia punya nama, pasti dia punya tanggal lahir, pasti dia punya tanda tangan.
Iya. Nah, KTP, kita bahasakan KTP dulu lah, atau ID card ya. KTP ini adalah barcode diri yang terhubung ke server semesta. Jadi Allah SWT menciptakan 7 miliar manusia hari ini yang membedakan potensi dan energi mereka itu adalah barcode-nya. Barcode yang mana, Be? Nama, tanggal lahir, dan tanda tangan. Ini yang membedakan 7 miliar manusia itu. Jadi, walau bayi kembar identik sekalipun, dia ini nggak semata-mata energinya sama dengan kembarannya, nggak akan. Contoh, oke, yang sama itu cuma wajah, fisik, dan tanggal lahirnya doang, sama ya. Itu yang udah pasti itu yang sama. Kemudian nanti namanya kan beda. Iya. Masa satu Roni, yang satu lagi Roni. Roni 1, Roni 2 nggak pernah orang bikin apa gitu kan. Nah, mungkin yang satu Roni, yang satu Rano gitu kan, atau Rono gitu ya. Nah, jadi ini nggak pasti nggak sama. Dari nama itu nanti udah beda energinya. Kemudian bentuk tanda tangan. Iya. Pasti nggak sama lagi. Udah. Kemudian ini dapat pasangan. Nah, dapat pasangan. Pasangan ini siapa? Tanggal lahirnya bagaimana? Namanya siapa? Tanda tangannya bagaimana? Nah, ini menginduksi kan. Ya. Jadi kalau suami istri itu kan jadi duit tunggal ya. Jadi di balik yang sering kita dengar tuh, di balik suami yang hebat pasti ada istri yang hebat gitu ya. Walaupun bawel gitu. Terima kasih, Be. Terima kasih, Be. Nah, tapi ini enggak betulan gitu ya. Banyak kayaknya, Be. Hah? Gini, ada orang Brigjen ini ngobrol Mbak Be. Gitu kan. Mbak Be sebutin namanya. Iya, iya. Brigjen ngobrol Mbak Be. Waduh. Siapa nama istri ente? Anu Be, kan nggak nyebutin kan? Tapi nggak kena. Saya udah deg-degan juga tadi. Kalau disebutin bisa dicari. Biarpun mungkin nggak meninggal. Wah, udah, Be, nggak usah dispesifikin lagi. Jadi siapa nama istri ente? Ini Be. Nah, ente Brigjen, dia Maijen. Mbak Be, bener banget kan? Bener banget. Oke, udah selesai. Udah, nggak usah dibahas lagi Brigjen. Jadi lalu, Mbak Be ulangi lagi, KTP adalah barcode diri yang terhubung ke server semesta. Jadi, 7 miliar manusia ini Allah nggak ngurusin satu-satu. Jadi dibuat sistem computerized-nya. Dibuat sistemnya. Ya, kira-kira kalau bahasa analoginya tuh, ini komputer ini operatornya tuh malaikat Mikail. Nah, gitu kan. Jadi malaikat Mikail ini ngeliat nih KTP orang ini gitu. Kira-kira gitu. Ini orang kaya, ini orang miskin, ini bangkrut, ini keluar masuk penjara, ini narkoba, ini bakal jadi ODGJ. Itu udah tercermin semua. Gitu. Ini engceeng gitu kan ya. Dan lain-lain dan seterusnya. Lalu internal nih. Ya, ya udah. Ini apa? Semuanya tercermin di situ. Dan ini 7 miliar manusia nih, nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Nanti dari nama panggilan, beda lagi kan? Iya. Nama panggilan gonta-ganti, beda lagi. Gitu ya. Oke, kita mulai bahas dari nama. Ya, nama. Kata Rasulullah, al-asma'u doa. Nama adalah doa. Ini kita harus sepakat dulu nih. Ya. Nama adalah doa. Merubah nama berarti Merubah doa. merubah doa. Sepakat ya? Sepakat. Nah, orang-orang dulu, anaknya sakit, bermasalah, Ganti nama. Bener, bubur merah tuh. Iya, kan? ada gitu. Gitu kan? Ada gitu. Ganti nama. Pak Eno jadi Pak Imin, kan gitu. Nah, jadi lalu setelah diganti namanya, sembuh anaknya. Sembuh. Jadi kok bisa sembuh? Karena dia bukan menjadi diri dia yang kemarin lagi. Ya, doanya sudah berubah, gitu kan? Nah, karena nilai numerik dia ini yang tadinya rendah, jadi terupgrade. Oke. Ya, udah tahu cara ngitungnya ya? Tadi kita ngobrol. Nah, walaupun lambat. Walaupun saya rooming. Nah, jadi, nah itu. Di balik sebuah nama, itu ada deretan huruf, ya. Di balik huruf ini ternyata ada angka-angkanya. Alphabetical, Babe kasih tau aja. Alphabetical. A1, B2, C3, D4, E5, dan seterusnya sampai Z26, itu 8. Gitu ya. Jadi gampang hitungnya. Dah. Di balik angka-angka ini ada potensi. Di balik angka ini ada nilai.
ada nilai-nilai dong. Iya. Nah, di balik nilai ini ada potensi dan energi. Nah, jadi jangan nggak percaya angka. Ente lah anak ente nilainya 3, 4, 5. Pasti marah. Atau kecewa gitu kan ya? Iya. Anak kita nilai rendah, kita kecewa. Nilai 6, 7. Wah, lumayan ini. Gitu kan. 8, 9, 10. Siapa dulu dong bapaknya? Siapa dulu dong mamahnya? Padahal otaknya nggak nyambung gitu kan. Si anaknya pintar, ya nggak nyambung. Nah, tapi begitulah. Ketika angka itu menjadi nilai. Nah, jadi ini udah mengindikasikan si anak ini pinter. Nah, itulah energi dari angka-angka tadi. Gitu ya. Nah, angka-angka tadi ya itu tadi kayak rapor sekolah. Makanya kalau kita punya akumulasi nilai 3, 4, 5, ini trouble. Pasti dapat trouble, pasti. Gitu. Kemudian 6, 7 ini medium. Adem-adem aja. Nah, yang excellent itu 8, 9, 10. Nah, ini nilainya excellent ya. Baik nilai nama, nanti dari tanggal lahir. Oke, nanti kita bahas. Kemudian, di dalam kaidah numerologi ini ada angka 11. Nah, ini disebut master number. Di mana angka 11 ini kekuatannya adalah kayak 10 tambah 10 gitu loh. Sempurna tambah sempurna. 10 itu kan 1 tambah 0 kan 1. 1, iya. 11 ini kan digandengin satunya. Iya. Oh iya. Jadi dia kayak double 10. Hmm. Double 10 itu. Nah, makanya orang yang punya nama nilai numerik 11, dia ini akan fenomenal. Akan lebih dikenal, akan mampu menginfluence people. Contoh, Iya, Rasulullah Muhammad. Itu nilai numeriknya 11. Ya, 23 tahun mampu merevolusi. Ya, sementara kerajaan-kerajaan Romawi, Parsi itu butuh ribuan tahun baru bisa terbentuk, gitu ya. Nah, Muhammad dengan 23 tahun udah mampu merubah, gitu ya. Oke, kemudian di Indonesia ini ada Soeharto. Ya. Soeharto 11. Ya, Soeharto itu 11. Ini master number juga. Mampu menginfluence people juga. Dan jumlah hurufnya genap ini. Gitu ya. Muhammad itu genap. Soeharto itu genap. Gitu ya. Beliau memimpin 32 tahun. Dengan kuat dan kokohnya. Nggak ada yang berani kita cerita Soeharto ini, nggak ada yang berani. Kayak ada kuping di situ. Iya. Ya kan? Nanti diciduk gitu kan. Nah, merongrong kewibawaan pemerintah. Gitu kan ya. Subversif. Kita nggak berani nyeritain gitu. Jokowi aja saya nggak berani nyeritain kan gitu kan. Emang kita iya? nggak cerita Jokowi kan. Oh iya. Nah, Habis ini tapi kan. itu sambil ngopi lah. Dia orang baik. Kalau nggak percaya tanya sama anaknya. Tanya sama istrinya. Akan. Itu. Percaya sih, baik, Pak Jokowi baik. Baik ya. Percaya ya. Nah, oke. Kemudian Soeharto ini kapan dia lengsernya tuh? Setelah 32 tahun memimpin. Ya, pergi haji, nambahin nama. Oleh Imam Masjidil Haram, nama dia itu ditambah Muhammad. Benar? Betul. Jadi Haji Muhammad Soeharto kan? Nah, jadi Muhammad itu 11, Soeharto 11. Jadi berapa? 4. Lengser. Kenapa? Merubah nama. Nama ini menyangkut wibawa dan karisma. Harga diri. 11 4 itu karena 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 4. 4. Takutnya penonton bingung, yang di sini bingung tuh. Kalau bingung, dodo. Kata orang mengapa. Nah, bingung, dodo. Gitu. Ya. Oke, nah sampai mana tadi? 4. 4. Jatuh. Jatuh. Nah, ya, jatuh. Kalau orang yang lagi di atas bisa jatuh karena ngerubah nama. Iya. Orang yang lagi di bawah Balikannya. bisa naik. Contohnya siapa? Contohnya yang barusan itu. Joko Widodo. Oke. Dulu namanya adalah Joko Widodo, Joko memang Widodo. kita kenal. Ya, itu nilai numeriknya ya alhamdulillah itu 4 gitu ya. Kemudian dia bikin nama panggung. Iya. Waktu nyalon wali kota ya. Iya. Bikinlah Jokowi. Kan biasa tuh Iya. nama-nama disingkat-singkat gitu. Iya. Jokowi. 11 jadinya. 11 dan jumlah hurufnya itu genap. Oh. Nah, jadilah dia orang kuat gitu kan. Betul, walaupun 10 tahun ya, enggak Nah, 32 ya. Terus, Be? ya. Jadi artinya dia dapat 2 periode. Karena sekarang udah ada peraturan.
Iya. Ya, Kalau nggak ada peraturan ya melanjutkan. Seumur hidup bisa jadi ya. Nah, Bang? bisa jadi. Bisa Karena jadi. ada peraturan. Iya. Jokowi mana mau dia ngelanggar peraturan. Betul. Enggak kan? Enggak. Nggak mau kan? Nggak mau dong. Nggak mau lah. Taat konstitusi. Taat konstitusi. Nah, ini keren Jokowi ini. Betul. Ya, nek coyo. Oke. Jadi, kemudian Ada suara-suara kecil ya. kemudian Mike jadi wali kota. Betul. Mike jadi Gubernur. gubernur. Mike jadi presiden. 2 periode. Dan seterusnya. Babe nggak ceritain. Ya kan? Nah, kemudian apa yang lagi di atas bisa jatuh karena ganti nama. Apa yang lagi di bawah bisa naik karena ganti nama. Nah, itulah kekuatan nilai numerik 11 tadi. Jadi nilai-nilai yang tinggi itu 8, 9, 10, 11. Ini termasuk dalam excellent. Nah, kemudian mau jadi apa? Anda mau jadi pengusaha atau mau jadi pemimpin? Nah, kalau pemimpin kasih 11, kuat. Mau apa namanya? Mau nyalek-nyalek, mau jadi wali kota, konsultasi dulu. Konsultasi. Nah, gitu kan Wah, konsultasi. ini penting nama panggung ya, Be ya? Ya, nama panggung. Nama panggung. Nama panggung penting, bikin KTP kias. Oh. Nah, cuman Bapak bukan promo. Itu kan. Nah, Tapi ya itu udah bukan cocok logi lagi, udah banyak apa Banyak. bukti-bukti Ya, banyak yang ya. sudah ada. gitu. Yesus 11. Isa 11. 11. Dajjal 11. Jadi yang 11 ini mampu menginfluence people. Mampu mempengaruhi umat. Jadi dia mampu menyerap massa. Nah, gitu kan. Jadi jangan heran kalau mereka-mereka yang nilai numerik tinggi itu bohong dia aja dipercaya orang. Jadi namanya dia tuh bejo. Bejo. Wong sing bejo ngalahke wong sing pinter. Oh. Nah, jadi ini kalian misalnya nih mohon maaf nih, Iya. belum pinter. Babe kasih aja serbu bejo. Nah, gitu aja. Supaya bejo. Karena orang bejo nih cocotnya pagi ngomong lain, sore lain, isuk tempe, sore tele, dipercaya juga sama orang. Itu orang bejo, cuman Babe nggak nyebutin itu siapa. Gitu kan. Nah, ini misal. Misal aja ya. Jadi nama ini bukan hanya nama orang. Nama apa? Nama PT, Oke, bisa juga ya. nama podcast. Nah, Be, bentar nama podcast. Oke. Podcast kita Nah, kan bijak. tanya. Kalau misalnya Amsyong nanti kita ganti aja deh. ya bijak. Bijak tuh berapa, Be? Bijak tuh ya 5 huruf itu ganjil. Ganjil. Nah, udah. Kemudian nilai numeriknya cuma 6. Nah, mau dibikin berapa gitu? Wani piro? Ntar dulu. Bercanda. Aman Be, aman Be. Kita ganti. 11 kali. Populer, kalau populer angka berapa Be? 10, 11 10, 11. Iya. populer. Bicara. Jadi merek-merek yang nilai numeriknya tinggi itu dia laku. Ya contoh Adidas mendunia kan, KFC, McD kan 11 semua itu. Nike. Kalau Nike itu 3, cuman dia menang genep. Oh. Nah, pun katanya sekarang di sini udah nggak ada lagi pabriknya. Gitu. Gitu. Jadi kalau kita udah tahu, ya ngapain lagi kita apa? Main Bertahan. sembarang tuh Sony 10. 10 gitu kan. Nah, jadi mereka-mereka yang punya Fuji. Merek Kodak itu ya. Itu 10. Jumlah hurufnya genep. Nggak masalah dia. Eksis sampai hari ini kan. Soneta 11. Nah, Wah, legend banget itu Be. legend Soneta. gitu kan. Gitu. Terus presiden terpilih, Be? Prabowo. Ah, ada ente mancing-mancing. Ini pertanyaan dari netizen aja. Soalnya udah ngomong-ngomong ini jadi itu berapa ya gitu. Aduh. Rahasia, Be ya. Aduh. Hitung sendiri lah, hitung sendiri Nah, itu. hitung sendiri lah. Berarti itu Prabowo bisa Subianto itu 11. 11 ya. Oh, jadi memang itu sebenarnya bisa dihitung 11 numerik gitu dia, ya. dia terpilih Hmm. di antara 3 kandidat. Dia terpilih karena nilai numeriknya tinggi. Hmm. Aslinya ya ini kan semuanya ganjil ini. Jumlah hurufnya Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto kan ganjil-ganjil semua nih. Anies ini aslinya genap. Anies Rashid genap ini. Rashid. Ya genap dan nilai numeriknya 11. Dah. Iya. Pakai Baswedan pun masih genap. Jadi genap ini kalau laki-laki itu serbu pemenang. Iya. Cuman siapa yang nambah huruf E di situ? Oh. Anak mana yang nambah huruf E Anies. itu? Membuat dia jadi ganjil. Anies itu. Iya. Emang iya. nama aslinya nggak pakai E? Enggak, Oh, biar keren. oh gitu. Ya, buat Anies gitu. Nanti nama Babe diganti Babes tak keperu isisan. Gitu. Nah,
dia Anies Rashid Baswedan tuh jadi 4. Nah, makanya jadilah dia tereliminir. Siapa yang tersisa? Ya Prabowo Subianto 11. Tuh dia. Wakilnya, Be? Hah? Babe nggak berani nyinggung. Nggak berani nyinggung. Nggak, wakil inilah. Wakil apa ya? Gitu. Oh iya, di DKI kan ada 3 kandidat ya yang udah mulai mengajukan. DKI Babe deh. dapat datanya, insya Allah bisa diolah. Oh. Nah, bisa tahu kan nggak ada datanya. Karena tadi bukan cuma masalah nama dan numerik tadi ya. ada Nama, tanggal tanggal lahir, tanda tangan. Tanda tangan. Oh. Nah, menarik. jadi Banyak. itu semua serba terkait. banyak faktornya dan Banyak terkait ya. faktor. Nah, cuman Babe bisa tahu, ini yang menang. Babe dulu pernah ditanya, Be, Prabowo sama Jokowi, Be, mana yang menang? Jokowi. Nah, itu dia di Facebook dulu. Facebook. Wow, pendukung Jokowi. Babe pilih Jokowi. Babe bilang Jokowi menang kan gitu. Babe pilih siapa? Prabowo. Nah, yang pendukung Prabowo juga gitu. Kok bisa gitu. Jadi yang dibilang menang Jokowi kok Babe pilih Prabowo gitu kan. Kan orang bingung itu kan. Dan yang terjadi ya seperti itu. Dia menang gitu kan. Nah, jadi kira-kira 5 hari kemudian dari Babe posting itu menang Jokowi. Karena udah ada sirpu bejonya, sirpu pemenangnya ada. Oke. Itu pemenang ya. Kalau nama daerah bisa nggak, Be? Nama daerah- Jakarta misalnya. Jakarta 8. Kalau dia ini nama negara, nama kota itu jumlah hurufnya ganjil ya. IKN, Be? IKN ganjil juga. Alah IKN itu pun. Nyinggung itu. Saya emang cuma pengen ke situ Cuman aja. anu, Soalnya kita penasaran, Be. Kan tadi udah nyebut Jakarta. IKN. Iya. Jadi IKN tuh nilainya kalau secara singkatan tuh dia 7 nilainya. Dan ganjil. Kalau Masih ibu kota oke. negara? Hah? Kalau ibu kota negara. Ibu kota negara, ibu 5, 7, 8, 8, totalnya 9. Ibu kota negara Nusantara gitu ya. Pasti negara apa Nusantara sih? Aneh juga jadi lupa. Nusantara. Nusantara, sorry. Ya, ibu Jadi kota gini, Nusantara. Indonesia ini 9. Diganti namanya jadi Nusantara itu 10. Dia akan terupgrade ya, akan terupgrade. Tapi biasanya kalau yang ngerubah nama ya kayak Aceh Aceh. 8. Nangro Darussalam. Ganti Nanggro Aceh Darussalam ini jadi 9 nilai numeriknya. Persis kena tsunami ketika itu. Nah, itu ganti nama itu. Jadi artinya penyakitnya keluar. Nah, ada orang konsultasi, habis itu dia panas dingin, demam dia kan. Be, aku udah konsultasi Mbak Be kok jadi meriang badanku. Kayak gitu kan. Ya penyakit ente keluar, apesnya ente keluar. Udah, sama aja. Jadi gini, Babe cerita sama Bosman, cerita sama Edwin yang temannya dari San Francisco itu kan. Babe ngomong gini, kalau orang Indonesia semua ini mau tanda tangannya simpel dan ujungnya naik ke atas, ini Indonesia bakal jadi mercusuar dunia. Babe bilang gitu. Nah, mereka serentak jawab, Babe kenal sama Baba Bangga, peramal Rusia. Dia pernah ngomong begini, Be. Dia pernah ngeramalkan 3 hal, 3 ramalan, dan 2 ramalannya udah terbukti. Apa itu? Pertama, Soviet bubar. Udah. Nah, ketika itu masih Soviet Union Uni ya. Soviet. Uni Soviet. Yang kedua, Vladimir Putin jadi presiden Rusia. Itu juga terbukti. Yang ketiga, Babe tahu? Nah, yang diomongin Babe urusan. Indonesia akan jadi mercusuar dunia. Tapi terjadi huru-hara dulu. Nah, itu. Babe merinding diomong gitu. Merinding. Ngeri. Karena kita nggak bisa ngerubah pemimpin itu, kita nggak bisa. Mereka lagi keenakan di situ. Ya kan? Lagi enak kan? Perlu biar sadar kali gitu ya, Be ya. Hah? Ketika ada sesuatu itu akhirnya mereka akan melakukan perubahan mungkin. Jadi kita nggak bisa ngerubah yang di atas. Nggak bisa. Nggak bisa ngerubah yang di atas. Karena siapa pemimpin adalah akumulasi dari doa rakyat. Ente minta miskin kira-kira dikasih kaya nggak? Mintanya miskin. Enggak, kalau Nggak, minta miskin. ya? Iya. Nah, minta disunat nggak dipotong kakinya kan? Lontongnya mesti dipotong. Kira-kira gitu. Ya kan? Jadi as request. Ya, sesuai permintaan. Jadi secara tidak langsung bangsa Indonesia ini khususnya pribumi itu tanda tangannya ribet.
ribet ini, gitu kayak mie tumpah. Ujungnya ke bawah. Jadi kehidupannya minta diribetkan, rezekinya minta dijatuhkan, minta miskin. Kira-kira dikirim nggak pemimpin yang membawa kemakmuran, kesejahteraan rakyat? Apa tadi? Ud'uni astajib lakum. Kau mintalah kepadaku, pasti kukabulkan. Karena kita mintanya kepada yang Maha Memberi, betul? Nah, lah ini tanda tangan itu kan life path, alur kehidupan kita yang kita bentuk sendiri. Jadi perjalanan yang kita bentuk sendiri, yang akan kita lalui. Jadi gini-gini. Ini perjalanan ini gini-gini ini karena kita bentuk. Dan ini akan kita lalui dan itu pasti. Dan itu pasti, karena itu munculnya dari subconscious, dari pikiran bawah sadar kita. Pasti akan mengkristal dalam kehidupan. Nggak percaya, cek. 85% bangsa ini tanda tangannya ribet dan ujungnya ke bawah. Itu permintaannya. Permintaan kepada Tuhan. Kira-kira yang dikirim Allah, yang dikirim Tuhan, pemimpin yang membawa kesejahteraan atau yang menghancurkan. Nah, tapi ini di Uganda. Di sini. Karena biasanya mau cek dulu tanda tangan pemimpin kita. Ya, berarti masyarakat Uganda tanda tangannya perlu dirubah ya, Pak? Perlu dirubah. Aduh, iya lagi. Jadi, baru tahu. jadi ngerubah dulu, ngerubah life path dulu. Nah, kenapa Babe katakan tadi? Kalau orang Indonesia, Uganda tadi ya? Uganda. Bukan Indonesia ya? Wakanda Oh, juga. aku nggak berani ngomong Oh, itu. ngomong Wakanda. Apalagi Konoha. Jadi tanda tangannya gini, cep naik. Atau simple, 2 huruf, 1 huruf, cep naik. Kalau udah mau begini semua, nah nanti ada negara lain yang energinya keserap kemari. Oh. Kenapa? Nah ini dia. Uganda, Zimbabwe gitu mungkin ya Mungkin. akan ketarik. Ya, akan ketarik. Mungkin ya selama ini kan kita ngirim TKW keluar ya. Ya. Nah, jadi kalau orang Indonesia udah merubah gini semua, tantang naik, nah kita impor TKW dari Rusia, TKW itu dari Rusia, Wih. TKW itu dari Ukraina. Nah, TKW aneh dari Amerika, gitu kan. Nah, asal jangan servonya, gitu kan ya. Nah, itu pasti. Servo apa, Beh, maksudnya? Ya, servo suke, Mas. Oh, servo juga. Nah, coy. Nah, kalau tanda tangan itu Be, kan ada yang bentar. dari kanan ya? Hah? Nah, itu kalau dari kanan gimana? Itu yang orang Arab. Dari kanan ke kiri. Berarti yang dinilainya yang terakhirnya pokoknya. Iya. Karena kaidah Arab. Kalau enggak banyak juga orang kita tanda tangan tuh dari kanan ada juga. Ya, kalau ke kiri servonya pinjol. Oh, dari kanan ke kiri servo pinjol. Iya. Pantas pinjol laku banget ya di Nah, ininya ya. Jadi gini dia maju-maju, coba pup ke belakang. Kalau nggak penjara, utang Enggak, dia dari kanan memang tapi ke kiri aja gitu. ke kiri. Indonesia, kadang-kadang yang mau pakai gitu pasti Arab. Oh. Dia pakai tulisan Arab. Atau kalau nggak gini dari kanan itu tapi ujungnya ke bawah. Nah, kalau balik seret, lagi gitu. tadi itu maksudnya. Ya, servo pinjol. Servo. B, secara sederhana mungkin banyak warganet, netizen, penonton kita yang nggak tahu servo secara sederhana itu apa, B? Servo itu adalah pengulangan habit. Oh, Habit itu kebiasaan. Kan, ya. kebiasaan. Habit. Jadi kita bisa ngelihat orang tuh habit-habit kecilnya, kebiasaan-kebiasaan kecil yang berulang-ulang. Nah, ini menjadi servo mechanism. Ya, namanya itu servo mechanism. Nah, gurunya Pak Wawi itu. Oh, wih. Tanya sama Pak Wawi itu apa servo mechanism. Itu adalah dari kumpulan-kumpulan habit. Nah, jadi contoh gini, orang yang pernah kawin lagi, nah, itu dia mau kawin lagi. Gitu. Eng-ceeng. Terus orang yang dia biasa ngutang, dia akan utang lagi. Akan ngutang lagi, ngutang lagi, ngutang lagi. Ini jadi servo. Jadi servo. Tadinya habit. Masih kecil-kecil habit gitu. Kalau udah dia pokoknya begini, kalau orang yang udah punya servo hutang, ya, udah punya servo hutang, dia ini kadang-kadang nggak niat utang, tapi tiba-tiba hari itu terhutang. Tiba-tiba itu. Karena udah sampai titik itu dia mundur ke belakang. Itu terhutang. Misalnya dia lagi berkendara, nabrak apa, ganti gitu kan. Lagi nggak ada uang. Iya, iya. Ancaman penjara misalnya, tahan. Akhirnya apa? Selesaikan dengan uang, harus
utang. Padahal dia nggak menginginkan utang itu. Kan, nah itu namanya servo itu. Servo tuh gitu Ya. ya. Keadaan yang Servo tidak- itu akan mengulang. Kalau orang yang bangkrut, ya kan, dia bangkrut. Itu nanti beberapa tahun lagi dibuat usaha bangkrut lagi. Aku bangkrut aja beh, katanya kan. Ya. Jadi itu disebut servo. Orang yang suka operasi, ya operasi, nanti operasi lagi, operasi lagi. Ini kalau nggak dibenerin dia terus-terusan gitu. Kalau nggak dibenerin yang punya servo utang terus gitu. Nah, Babe mah pelajari tanda tangan orang gila pun Babe pelajari ODGJ. Cari keluarganya, ketemu mana KTP dia yang waktu dia waras gitu kan. Tengok, banyak pernak-perniknya di atas itu. Gangguan ini. Halu gitu kan. Nah, makanya tanda tangan jangan kalau ada teman kita, tanda tangannya digini-gini ya, jauhin, bakal gila. Bakal jadi ODGJ. Nah, Terus saya lihat lagi tanda tangan pemimpin. ada servo ODGJ enggak gitu. Jadi banyak. Jadi ya ini mohon maaf, Babe itu kalau ngeliat KTP orang dah barcode-nya begini gitu. Apalagi dia udah nikah. Mana KTP istri? Diginiin dah, drop. Nah, jadi pasangan adalah pakaian. Kalau Babe pakai pakaian camat kan kalian nyebut Babe camat. Babe pakai pakaian bupati ya bupati. Babe pakai pakaian gubernur ya gubernur dan seterusnya kan. Kalau Babe pakai pakaian rombeng ya gembel gitu kan. Nah, jadi pasangan itu pakaian. Bagaimana energi energi pasangan kita? Apakah dia nih ngercekeni atau bangkruti gitu kan ya? Suaminya soleh, istrinya demen pinjol gitu kan? Bangkrut lagi. Kok doaku nggak dikabulin, nyalain Tuhan. Padahal udah servonya begitu. Jadi ini harus diperbaiki. Orang-orang yang nggak lepas dari narkobanya gitu kan. Ini harus diperbaiki kalau dia mau berkualitas ke depannya. Gitu kan. Servonya masuk penjara bolak-balik, masuk lagi keluar lagi, masuk lagi keluar lagi. Itu memang servonya begitu. Kalau nggak dibenerin, ya begitu terus. Kalau nggak dibenerin tuh gimana tuh? Ngulang. Maksudnya? Nggak, maksudnya gimana cara ngebenerin? Gimana cara ngebenerinnya? Ya Apa itu cuma tadi. dari ganti tanda tangan? Sesimpel itu? Nama itu nama. dirubah dikit aja. Oh. Nggak, namanya misalnya tadi Sukron, misalnya Babe ganti jadi Sukran, misalnya kan, tapi dihitung dulu gitu kan. Oke. Nggak diganti nama jadi Paino. Oh, ya. Nah, dikit aja dirubah hurufnya. Kemudian tanggal lahirnya dikias dikit aja. Namanya dikias. Jadi kita jangan mengatakan, Babe nyuruh orang merubah tanggal lahir. Itu kan udah takdir, Be. Nah, biar dia nggak ngomong gitu, katakan sama dia, mengkias data lahir. Jadi kita kias tuh kita buat seolah-olah. Seolah-olah lahirku bukan di situ tapi di sini. Gitulah. Nah, itu nanti ngerubah. Babe berulang-ulang cerita. Menteri di penjara. Zaman SBY, Babe nggak usah sebutin namanya. Iya. Gitu ya. Saya sebutin dulu menteri-menteri zaman SBY. Jangan apa ya. Tapi jangan, orang masih hidup nih. Oh. Lagi nonton ya. Ampun, Mas. Nah, jadi penjara dia. Dengan tuduhan bla bla bla. Yang nyampaikan ke Babe itu adik ipar Surya Paloh tuh Joni Waas. Be, ini temen ngaku, Be. Dia di penjara. Dipoto kakinya di gini-gini, di zoom. Udah bentol-bentol, kasihan, Be. Nah, karena sama-sama dulu alumni ITB gitu. Pokoknya sama-sama orang ITB gitu. Ini ancamannya 18 tahun, Be, penjaranya. Gimana, Be? Supaya dia bisa keluar gitu kan. Dalam hati Babe waktu itu, aku bukan Hotman Paris, aku Babe Haris. Gitu. Gitu kan. Nah, Hotman Haris kan. Bukan Hotman Paris. jadi, oke Pak, nanti Bapak ke Jakarta lagi, mampir lagi ke penjara. Aku kan di Medan. Jadi, 2 hari kemudian, dia sampai di penjara di Cipinang itu. Jadi dia belum divonis tadi, jadi masih urutan gitu. Be, ini saya udah di depan Pak. Allah hampir nyebut namanya aku. Udah. Dengan clue-clue tadi juga bisa dicari tuh, Be, gampang. TB lah, teman ini. Nah, udah. Terus Babe ngobrol sama dia, sama si menteri tadi. Pak, Bapak beli KTP, Pak. Gini, Pak, coba kirim data Bapak. Nama, tanggal lahir, tanda tangan, kirim datanya. Kirim. Pak, nanti Bapak sama Ibu, aku bilang kan, dua-dua suami istri ini beli KTP. Waktu itu masih mudah, tembak, ya kan?
beli KTP. Nah, nama bapak seperti ini. Nama ibu seperti ini. Tanggal lahirnya gini. Tanda tangannya begini. Nah, selama bapak di dalam, Pak, latih terus. Latih terus. Sampai Tanda minimal tangannya, Pak? 2000 kali. Iya, tanda tangan. tanda Itu tangannya. namanya life path therapy. Life path therapy. Jadi bukan untuk supaya lebih indah, bukan. Kalau kita latihan 2-3 kali kelar kan, bentar. Nah, tapi ini untuk life path terapi. Jadi sampai dia masuk ke subconscious dia, kira-kira doa dia menjadi begini, ya Allah, inilah perjalanan hidup saya yang baru. Inilah harapan saya yang baru. Inilah kesehatan saya yang baru. Inilah cuan saya yang baru. Dan seterusnya. Itu sampai masuk ke subconscious. Jadi Babe minta itu 2000 kali minimal. Dilakukan. 2 bulan kemudian Babe ditelepon sama Pak Joni Waas. Babe, alhamdulillah Pak Nganu sudah bebas. Tak bersyarat. Keluar tak bersyarat. Nggak kaget itu? Saya masih mikir abis itu namanya bisa? dia berusaha berubah atau Itu kan untuk kiasnya aja. kiasnya aja, tapi sebenarnya enggak. Nah, itu gimana bisa? Nah, lalu kenapa dia bisa bebas? Karena dia bukan menjadi diri dia yang kemarin lagi. Oh, setelah mengkias tanda tangan itu. Iya, tanda tangan, tanggal lahir, nama. Iya. Tadi kan dikatakan tanda tangan, nama itu kan termasuk doa ya, Be. Artinya Iya. secara tidak langsung dia melakukan pengulangan Pengulangan doa. pengulangan. Ya. Akhirnya bisa bebas tuh maksudnya apa? Bebas tanpa syarat ya. Babe nggak tahu lah, orang Babe nggak ke situ. Oh iya, makanya maksudnya apa dia jadi berperilaku baik akhirnya bebas. Ya, Jadi pokoknya endingnya dia bebas Intinya gitu ya. bebas gitu Pasti ya. kan pengadilan punya preferensi preferensi yang masing-masing. mungkin Iya. dia akhirnya terbukti nggak bersalah atau gimana. Ada juga yang dia kerjanya nih tukang apa? Rampok, Rampok. narkoba, minuman keras, judi. Satu lagi ada pelengkap ini, ngebukin istri. KDRT. 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 Sama konsultasi Mbak Be. Nah, kebetulan waktu itu udah dirubah, ini udah dibawa tuh. Udah dirubahin, lalu Mbak Be ini hipnoterapi dia 1 jam. Nah, jadi orang kayak gitu yang di subconscious ini jangan kita hujat-hujat ya. Iya. Kita puji dia. Kita reinstall apa yang ada di subconsciousnya gitu ya. Sebulan kemudian dia buka depot air minum. Oh, mulai bisnis. Nah, jadi bisa berubah. Kenapa bisa? Karena dia bukan menjadi diri dia yang kemarin lagi. Karena barcode-nya sudah dirubah. Karena KTP kiasnya ini telah mengecoh semesta. Semesta itu bisa dikecoh. Semesta itu bukan Tuhan. Nah, mengecoh semesta kan Babe katakan tadi, waktu acara offline kita, Iya. kita orang lagi nggak punya duit, jangan ucapkan nggak punya duit, tapi belum punya duit. Ya kan? Iya. Banyak duitku, banyak. Nah, ini semesta itu akan ngelihat itu. Apa yang you will be what you do. Anda akan menjadi apa yang Anda lakukan. You will be what you talk. Anda akan menjadi apa yang Anda ucapkan. You will be what you think. Anda akan menjadi apa yang Anda pikirkan. You will be what you feel. Anda akan menjadi apa yang Anda prasangkakan. Nah, kalau di hadis kudusi itu dikatakan, Ana inda zoni abdi bih. Aku meneruskan prasangkaan hambaku. Apa yang kita sangkakan, Allah kembalikan. Nah, gitu kan. Law of attraction ya. Nah, law of attraction. Jadi, nih ngomong, al-kalamu nisfud doa. Udah ada hadisnya. Udah ada panduannya. Ucapan adalah setengah doa. Apa? Ya separuh doa. Ucapan itu. Tapi kalau ucapan kita di gelombang alfa, saat ngantuk, nah itu full doa itu. Nah, kenapa Rasulullah tuh nyuruh sahabat bangun 2/3 malam? Karena di sana ngantuk. Ada apa dengan ngantuk? Ngantuk itu gelombang alfa, gelombang subconscious, gelombang hipnosis, 8-12 Hz. Lalu kenapa berdoa di situ kok makbul? Karena semesta ini frekuensinya sama dengan gelombang alfa kita. Sama, ya kalau radio jeger suaranya. Iya. Ya kan? Kalau udah Tune in, jeger suaranya. Gitu kan? Nah, jadi orang ilmuwan mengatakan kalau kita bersetok di gelombang alfa, nah itu membuat semesta bervibrasi katanya. Benar nggak? Iya, Semesta bervibrasi. Ini udah ada dari agama, udah diajarin. Aras bergetar,
sama bahasanya. Iya, iya. Ya gitu kan. Iya, iya. Nah, kenapa? Satu frekuensi. Hmm. Jadi kalau satu frekuensi ya TV apa semua jelas gambarnya karena sefrekuensi. Nah, itu dia. Nah, itu sebenarnya agama itu sains. Cuman ulama-ulama itu takut untuk menginterpret itu. Takut dosa, gitu kan. Iya, iya. Kalau babe kan agak bandel dikit gitu ya. Nah, gitu kan. Kalau dosa istighfar. Gitu. Iya. Kelar gitu kan. Nah, Tapi Babe dari tadi ngasih ilmu banyak segala macam pengetahuan, kayak nggak rugi deh tahu kayak kita ngasih ini segala macam. Ke orang tadi jadi tahu bisa cari tahu sendiri apa ilmunya. khairun nas anfa'uhum linnas. Hmm. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat untuk manusia lain. Apapun bangsanya, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun adat istiadatnya. Selagi kita memberi kebermanfaatan, pasti kebaikan itu kembali ke kita. Jadi, seorang pelacur diceritakan dia dengan sepatunya ngambil air, ngasih minum anjing, Allah ampuni dosanya. Kemudian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kita tahu dia siapa? Hah? Sahabat Nabi. Sahabat Rasul, Khulafaur Rasyidin, ya kan? Kemudian Amirul Mukminin setelah Abu Bakar. Dia ada seorang ulama soleh, mimpi ketemu Umar di surga. Apa yang menyebabkan kamu masuk surga, Umar? Aku karena pernah melepaskan seekor burung dari sangkar. Jawaban yang di luar dugaan kan? Padahal kita tahu dia ini orang soleh, orang yang faruk ya. Orang yang pembeda antara hak sama yang batil. Cuman yang dia sampaikan ini sebenarnya pesan moral aja buat kita. Anda jangan bangga dengan amalan Anda yang banyak. Tapi Anda mengabaikan kebaikan-kebaikan yang kecil. Nah, dia ini hanya karena pernah melepas seekor burung. Bukan karena amalan ini banyak. Ini sebenarnya bahasa iktibar. Bahasa pelajaran buat kita. Jangan bangga. Jangan bangga dengan amalan Anda. Umroh, bolak-balik, haji, bolak-balik, tahajud, duha, segala macam. Jangan bangga dengan itu. Kalau nggak dapat ridho Allah gimana? Makanya kita jangan abaikan kebaikan yang sekecil apapun. Termasuk misalnya ada batu di ngalangin orang jalan gitu. Singkirkan itu, kebaikan itu nanti akan kembali kebaikan itu untuk kita. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan kita akan diperlihatkan. Walaupun kadang-kadang diampuni gitu ya. Sekecil apapun perbuatan jelek akan diperlihatkan. Artinya ini akan dihisap. Jadi jangan pernah mengabaikan yang kecil, apalagi soal ilmu. Nah, ilmu ini makomnya sangat tinggi. Ilmu ya. Nah, Kata Imam Syafi'i, man arodat dunia fa'alaiha bil ilmi. Barang siapa yang mau menghendaki dunia harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaiha bil ilmi. Siapapun yang mau menghendaki akhirat harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaiha bil ilmi. Siapa yang mau menghendaki dua-duanya harus dengan ilmu. Nah, jadi ilmu ini kalau kita sedekahkan, kira-kira kembali nggak kebaikan untuk kita? iya. Kembali. Ini memberi kebermanfaatan. Anjing sekalipun gitu ya. Kita menyelamatkan dia. Orang kan enggak, dia benci sama anjing. Entah dia langgar, nggak boleh, itu makhluk Allah. Ada hak hidup dia, gitu kan. Nah, orang-orang Tionghoa kalau Imlek tuh ngelepas burung, kita bilang bid'ah khurafat, nggak boleh. Kenapa? Ini nyawa, iya kan? Itu kebaikan. Semua agama ini punya kebaikan. Karena kebaikan itu hakikatnya datang dari Allah. Cuman orangnya, kemari-kemarinya, itu jadi bias. Contoh, Rasulullah katakan, nanti itu Yahudi akan mecah jadi 71 firqah, sekte. Nasrani akan pecah jadi 72 firqah, sekte. Islam, nah ente lihat, hari ini mungkin ente sama tetangga udah beda ini ya. Aku nggak mau sholat di masjid itu. Wah, karena nggak pakai kunut misalnya. Urusan kunut, ya Allah, masih dibahas urusan kunut, urusan. Wah, berapa rakaat tarawih? Bahasanya itu. Sementara kita udah hampir dipentungin ini. Hah? Sama orang luar yang hampir nguasain Indonesia nih, halo. Kita nggak mikir itu. Iya. Nah, kita mikirin perbedaan agama.
perbedaan masalah khilafah. Capek kita di situ. Percuma. Oke, ada pertanyaan? Nah, gue malah jadi penasaran nih, jadi itu tadi masalah ilmu kan. Awal mulanya ketemu sama balik lagi ke pakar nama tadi ya, numerologi sama grafologi. Itu awalnya gimana, Be? Ketemu itu? Wah, itu tanya awalnya nih ya. Boleh nggak? Itu pernah cerita nggak? Pernah. Tahu udah lama nggak tahu? Jadi Babe itu tahun 99 tuh mengalami kebangkrutan yang lumayan gede lah ya. Lumayan, menurut ukuran Babe pada hari itu, pada tahun itu 99 tuh. Itu 6,3 M. Udah bisnis, gitu Be. ya. Hah? Bisnis. Bisnisnya nggak Babe sebutkan. Yang jelas bukan pinjol. Belum ada itu. Oh, dari dulu ada lah itu, Oh, udah tapi ada. bukan itu. Nah, Forex. Forex, trading forex. Dah 6,3 M. Itu baru uangnya aja gitu ya. Belum asetnya. Habis, nol. Nol, mau ngapain tuh? Nah, kalau Babe bunuh diri halal waktu itu, Babe udah bunuh diri itu. Karena ya malu, ya kan? Malu, kesal, dan lain-lain, nyesal, percuma. Jadi, Babe ingat, seburuk-buruk manusia adalah yang paling yang nggak mau mengharap rahmat Tuhannya. Seburuk-buruk manusia adalah yang tidak mau mengharap rahmat Tuhannya. Tapi Babe nanti ulangi lagi itu ya. Yang putus asa dari mengharap rahmat Allah. Seburuk-buruk manusia adalah yang putus asa dari mengharap rahmat Allah. Jadi Babe, mau bunuh diri nggak jadi. Jadi orang buruk nanti gitu kan. Stop. Kalau enggak, bisa jadi gila. Jadi ngobrol sama semut, pakai bahasa semut Iya, gitu, Be. nendang-nendang kaleng kalau jalan. Gitu. Jadi itu juga kamu. Akhirnya apa? Yang ada nangis, berdoa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah. Nah, kita harus sadar dulu, sebuah kesalahan. Ya kan kesalahan. Dosa itu kan kesalahan. Mismanagement ya. Perusahaan kalau melakukan kesalahan aja kan bangkrut. Gitu. Nah, apalagi kita gitu kan. Ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah. Berilah hamba ilmu yang bermanfaat buat diri hamba, buat keluarga hamba, dan buat orang banyak. Nah, Babe gitu. Jual nama orang banyak. Buat orang banyak. Kenapa? Supaya ilmu yang Babe dapat. Karena nanti itu kebermanfaatannya besar. Coba kalau Babe doa, ya Allah, berilah saya ilmu yang bermanfaat untuk diri hamba. Paling dikasih ilmu pelet. Ya kan? Karena kebermanfaatan buat diri kita. Nah, itu pun masuk neraka. Gitu kan? Nah, jadi karena Babe waktu itu doanya kebermanfaatan buat orang banyak. Hari ini kita terkumpul karena efek dari doa itu tadi. Ya kan? Betul. Kalau enggak sampai di sini. Iya. Nah, tahun 2000 Babe mulai dapat tanda tangan pelajaran. Dan itu Babe nggak nyari, Babe nggak tapi tiba-tiba tahu temen, Be ini Mas Wawan ini pintar baca tanda tangan, Be. Oh. Nah, gitu kan. Kita lagi aku nggak main-main yang gituan. Gitu kan. Nah, bukan jaim, ya memang apa pentingnya gitu kan. Nah, seperti netizen yang lagi dengerin ini. Iya. Apa hubungannya tanda tangan dengan nasib? Iya. Babe ya dulu gitu. Iya. Lebih dari kau lagi. Gitu kan. Nah, udah Be, cobain aja Be. Gitu. Cobain aja. Ini si Edi orang Tionghoa, ini orang Depok tuh. Yang pintar baca tanda tangan, ini Wawan orang Cirebon. Babe terima kasih buat mereka berdua. Nah, jadi jangan nggak enak sama Wawan. Diambil kertas, nih Be, coba aja Be, tes aja. Babe goreskan, Babe, nih, bacain kalau bisa. Kan gitu kan. Rupanya dibacain benar semua. Buset, kok benar gitu kan. Kok benar. Ini pasti ada ilmunya. Ada ilmunya. Jadi dia menceritakan itu secara fenomena. Oh. Gitu ya. Secara fenomena dia ceritakan itu. Tapi benar. Babe lagi jauh dengan keluarga. Waduh, hampir nangis jerit gitu. Tapi Babe pura-pura nggak nangis gitu. Pura-pura anteng aja gitu kan. Padahal dakduk bener juga ya. Gitu kan. Nah, ini pasti ada ilmunya. Dari situlah makin pengen tahu. Karena Babe gini, sifatnya kalau Babe udah tahu sesuatu, Babe mau ajarkan sama orang. Itu sirku Babe itu sirku pengajar. Servo pengajar. Jadi nggak pangan dewe gitu kan. Ini pasti ada ilmunya ini. Kalau nggak ada ilmunya, nggak mungkin dia bacakan tentang perjalanan hidupku benar gitu kan. Ya dong. Iya. Nah, terus dia sebut Babe pasti ada penyakitnya gini gitu. Bener, aku lagi kena batu ginjal.
Iya kan? Pinggang rasanya kalau berdiri tuh rasanya kayak kejepit gitu. Terus Babe beberapa hari kemudian ketemu bulan Ramadan. Babe sholat ke masjid subuh, pulang subuh itu biasanya tidur. Biasa kan, belum puasa kan? Iya. Nah, olahraga dulu, habis sholat tuh olahraga Babe tidur. Nah, terus tiba-tiba Babe nggak tidur. Babe itu tiba-tiba nyalain TV. Nah, zaman TV dulu gini kan, Iya. cetek. Nah, di situ menceritakan tentang surat-surat Rasul untuk raja-raja Parsi, Romawi. Ya kan? Plototin tuh TV. Ya kan? Mau lihat tuh namanya surat kan ditandatangani dong. Nah, aku mau tengok tanda tangan Rasulullah ini seperti apa gitu. Plototin gitu. Wah, ternyata nama. Oh, nama Muhammad. Gitu. Muhammad, nama aja. Jadi nggak kayak mie tumpah, tapi kayak kurma tumpah tuh. Wah, iya, iya. Nama aja. Nyambung. Nggak putus-putus. MHMD. Apa? Mim ha mim dal. Nama aja. Nah, makanya orang-orang yang julid, ada hubungan tanda tangan dengan nasib deh. Gitu kan? Ya, ngomong gitu kan. Iya. Tapi kalau ada orang kayak gitu, mana tanda tangan kau? Coba gituin. Mana tanda tangan kau? Gini kan ya? Kau niru siapa ini? Nah, berarti nggak gitu. Nah, apalagi ini pakai jenggot, jidat hitam, celana cingkrang. Kau niru tanda tangan siapa ini? Ya tanda tangan kan memang jangan bisa ditiru orang, Be. Iya, dalilnya apa? Kamu buat tanda tangan seperti itu. Siapa yang ngajarin kamu buat seperti itu? Nggak bisa jawab ya kan? Nah, kamu tahu nggak? Kalau aku bikin tanda tangan nama, Rasulullah tuh tanda tangannya nama. Aku bilang, aku ngikutin sunahnya lah. Kau ngikutin sunahnya siapa? Nih kalau yang Islam nih. Nah, kau ngikutin tanda tangan siapa itu? Tinggal gituin aja, kelacep, langsung lekep. Gitu. Dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Nah, terus gimana yang bagus, Be? Kan gitu. Nah, itu ngaku dia. Kayak Babe tadi kan. Nah, Baru dari situ. Itu satu. Ya. Rasulullah itu tanda tangan nama. Jadi Rasulullah itu kan ummi. Nggak pinter nulis dan nggak pinter membaca tulisan. Itu maksudnya ummi. Jadi dia itu reading. Reading itu nggak bisa. Tapi kalau reciting bisa. Jibril nyampaikan wahyu, dia recite. Dicatat sama sahabat. Kan gitu. Itu namanya reciting. Nah, reading, baca gini nggak bisa. Allah ciptakan seperti itu memang. Kenapa? Kalau Muhammad itu bisa menulis, bisa membaca, dikira Al-Quran itu buatan manusia, olah kreasi dia. Sedangkan udah ditunjukkan kepada manusia segala miracle ya, segala mukjizatnya aja, orang bilang Muhammad itu sihir. Kan itu kan sihir. Gitu, ada aja ngelesnya. NLS. Sihir punya NLS, ngeles aja gitu. Nah, oke. Nah, jadi kemudian nama Muhammad itu tadi itu kan 11. Tanggal lahir. Nah, ini kita cerita tanggal lahir. Itu tanggal lahir Muhammad itu 20 April 571 Masehi. Tanggalnya 20. Itu ekuivalen dengan 11. Totalnya juga 10, tinggi. Nah, tanggal lahir itu sangat menentukan intelijensi. Ya, kecerdasan. Totalnya sangat menentukan besaran tangki rezeki. Ini penelitian 23 tahun. Nah, jadi Babe itu ngelihat datanya Rasulullah. Namanya tinggi, jumlah hurufnya genap. 11 nilai numeriknya ini. Tanggalnya juga 11. Totalnya 10, tantangannya nama. Kalau Rasulullah tuh nggak seperti itu datanya, Babe nggak podcast ini. Artinya Babe memang Babe tolak. meneliti dan ada dasar-dasar dari Rasulullah. Nah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh teladan yang baik, yang positif, gitu ya. Nah, Babe ngelihat karena kacamata numerologi dan grafologi, tentu Babe ngelihat siapa orang yang paling Babe kagumi, gitu ya. Nah, Babe Muslim, wajar dong. Babe lihat referensinya Muhammad 11. Wah, genap. Kan? Tanggalnya 20, totalnya 10, tanda tangannya nama.
Oke, Babe ajarkan kepada orang. Gitu. Dari situ ya. Nah, jadi kalau kita nggak mau merubah, ya nggak mau merubah, nah, ini kita namanya melanggar perintah Allah. Allah itu kan suruh kita ngerubah. Apa dalilnya tadi? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum kalau tidak kaum itu sendiri yang merubahnya. Jadi perubahan itu perintah Allah. Melanjutkan Perintah itu dia. Pak Jokowi. Waduh, Enggak lah, berani. Aku enggak berani bilang Jokowi, ya. Enggak berani aku. Berani, Nah, mantap. perubahan perintah Allah. Hmm. Melanjutkan ya perintah diri sendiri gitu. Apa bilang Jokowi ya. Jadi Babe kok berani ngerubah-ngerubah tanggal lahir? Iya. Bukankah itu takdir? Kan itu. Udah lahir di situ kok, Be. Ya iyalah. Siapa yang bisa ngerubah tanggal lahir ente? Nggak bisa sih sebenarnya. Lah ente lahir di mana, aneh di mana? Iya. Kan gitu. Iya. Gitu juga ente. Iya, iya. Lahir di Purworejo, Iya, iya. Iya. aneh di mana ketika itu kan? Nggak bisa ngerubahnya. Tapi kita melihat angka-angka yang dia milikinya yang berpotensi begono begini. Babe itu, mohon maaf, Babe itu kalau ngelihat KTP itu ibarat ngelihat baca barcode. Baca. Barcode. Orang yang ahli barcode, Hmm. dia tahu baca barcode. Tanpa ditempelin ke alat itu, dia udah tahu, oh ini harganya sekian. Dari barcode. Iya. Nah, orang itu gitu juga potensinya. Babe ngelihat KTP-nya, Babe udah tahu nih kelakuannya, potensinya, energinya, kehebatannya, plus minusnya, gitu. Tambah pasangannya, makin dapat lagi gitu kan. Ini potensinya bisa sampai segini. Bahkan ada polisi konsultasi Mbak Be, ya, online 1 jam, lagi ngobrol, ente polisi ya? Loh, Babe kok tahu Be? Coba, kok Babe bisa tahu itu polisi? Aduh. Padahal dia nggak pakai siap, nggak. Nggak yang tuh personal gitu. Gitu kan? Kok tahu Babe? Aku polisi. Apa pangkat ente? AKBP, Be. Di mana? Nggak usah Babe sebut. Gitu kan. Nah, kenapa Babe tahu? Nah, ada apa namanya servo-servo yang kebiasaan dari polisi. Itu Babe ngeliat dari tanda tangannya. Dari tanda tangan ya? Iya, dari tanda tangan. Tanda tangan. Ini tanda tangan polisi. Ini perwira. Gitu kan? Bisa ngeliat. Langsung itu berapa lama Be biasanya lihat tanda tangan tek, oh ini Kan ini. dia kirim. Dia kirim kan. Cep. Polisi ini, gitu kan. Jangan jauh-jauh. Ibu-ibu nemuin Babe ke hotel. Teman MMBC juga. Nah, jadi dia ini bawa supirnya taruh di tempat jauh. Ya kan? Ada temannya laki, sama-sama alumni. Yang ini kenal. Ini udah kenal kan? Babe kan orang baru nih, baru keluar dari gua pertapaan ini. Baru nongol gitu kan. Aku bilang, ini tanda tangannya ini, cocoknya ini kalau nggak polisi TNI. Babe bilang gitu. Dari namanya Babe lihat kan. Dia udah nyenggol-nyenggol kaki temennya. Lu diam-diam lu ya. Tapi Babe udah tahu. Nah akhirnya, lagi ngobrol-ngobrol, Babe browsing. Benar polisi. Kombes. Nah, cuman Babe nggak ganggu. Babe pura-pura gini. Ini kalau paling nggak nih suami ibu nih kalau di polisi ini kombes. Kalau di TNI ini paling nggak kolonel itu. Senggol kaki teman. Diam loh. Karena dia nggak mau ngatur jati diri dia. Berarti Babe juga bisa lihat kira-kira gubernur nih, nih gubernur, tanda tangan gubernur Jakarta nih gitu kan. Anda bisa nggak? Dia Babe udah lihat tuh tanda tangan Ahok. Tanda tangan Ahok, tanda tangan Anies. Ridwan Kamil Be. Belum. Kaisang, Be? Belum ya? Kita cari-cari ya. Babe nggak berani bahas Kaisang nih. Bapaknya lagi kuat sih. Wah. Nggak berani bahas Babe. Ngeri zaman sekarang. Iya benar, jangan, Be, jangan. Toto takutnya Babe bukan apa-apa ngomongin dia diangkat jadi menteri. Menteri pendidikan gitu kan. Betul. Takutnya dia nggak jadi menteri Babe, makanya nggak berani nyeritain. Lu nyeritain baik-baik aja. Baik-baik Maka kan dia nggak jadi menteri kan? Iya. Nyeritain baik-baik gitu. Oh berarti itu karena ada ceritain berarti nggak baik Be. Apa?
Enggak juga. Be, enggak. kan Bapak udah 23 tahun ya, Be, ya, menekuni dunia apa sih? Persilatan. Persilatan ya di numerologi dan juga grafologi. Dan di Indonesia kayaknya kan untuk saat ini Belum sedikit sekali belum ada, dan ini sesuatu hal sebenarnya yang lama tapi juga ya belum banyak juga orang yang Hanya tahu Babe gitu ya, itu baru memproklaim ya, memproklamirkan diri ya. Nah, jadi ya anggaplah ini, karena gini, ini penelitiannya memang harus panjang. Harus panjang, ada bukti-bukti empiris istilahnya kan, uji akademis gitu-gitu ya. betul. Nah, Babe kebetulan kan nggak lewat kampus gitu kan. Kebetulan kan Babe ini ya Penemu, katakanlah katakanlah berpetualang mencari ilmu tadi yang sesuai doa tadi kan, yang bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga dan buat orang banyak gitu kan. Nah, karena doa itu ya hari ini orang banyak tahu, banyak dikenal. Terus Babe dulu itu bikin tanda tangan pun nama panjang. Oh, nama sesuai Nama Babe Haris, nama panjang. Jadi, nah sekarang kalau ada orang yang minta ganti tanda tangan, Babe kasih yang simpel aja. Karena tanda tangan yang panjang itu kan garis finishnya kan lama, ya kan? Mencapai target ya lama. Kalau Babe memang sengaja bikin panjang supaya Babe dikenal, ya kan? Berarti Babe mengukir nama dalam perjalanan hidup Babe kan? Berarti KTP-nya agak panjang juga tuh, Be, ya? Kalau di KTP. KTP Babe segini, ya enggak lah. Tanda tangan ya segitu, ya segitu kan disesuaikan. Nah, artinya panjang. Tujuannya apa? Supaya Babe nanti dikenal orang, ya, dikenal orang, supaya ilmu ini nyampe pesannya kepada bangsa ini. Babe bukan mikirin keluarga, bangsa ini yang Babe pikirin. Hari ini kan kita, ya kalau bisa kita tuh jadi tuan rumah di negeri sendiri. Benar nggak? Betul. Jangan jadi buruh yang bekerja di kebun sendiri. Nah, itu Babe punya misi seperti itu. Anda yang suka nggak suka dengar, Babe tetap ngomong itu. Kenapa ya ini? Ini untuk kebermanfaatan. Bagaimana bangsa ini ke depan, nasib bangsa ini ke depan. Ya dong? Iya. Nah, kita berbisnis sama negara apa aja boleh. Rasulullah juga berbisnis sama Yahudi, sama Nasrani. Itu biasa dalam hal bisnis. Gitu kan? Nah, masalah ini kita tuan rumah. Gitu kan? Betul. Nah, jadi janganlah tamu njarah-njarah ke lemari-lemari kan gitu kan ya. Nah, kemudian mau duduk di situ. Wah, jangan mau. Kalau ada orang yang kayak gitu tuh pengkhianat. Pengkhianat itu seperti itu. Pengkhianat itu ngundang penjajah. Iya. Nah, kalau kita ini mereka ini sedang enak duduk. Kita nggak bisa, jangan ganggu mereka. Kita mulai ibda binafsik tadi, mulai dari lingkungan kita, diri kita, lingkungan kita, keluarga kita, rubah servonya. Ya, servo sing ngerjekeni gitu. Servo yang bejo. Itu aja. Kita nggak ganggu pemerintah. Pemerintah biarin aja. Nah, dengan begono begini biarin aja. Baik, kan tadi Babe juga sempat cerita ya kalau Babe itu servonya adalah servo mengajar. Ya, bikin kelas dong, Be, ajarin kita-kita. Ya atau kan, mungkin- karena lo di sini kan juga pasti banyak yang tidak detail kayak tadi numerik segala macam. Jadi tinggal kalian mau aja. Kalian cari IO, kalian buka kelas, kalian marketing biar orang banyak ini ilmu ini banyak kebermanfaatan gitu ya. Itu kalian Babe siap di-invite, untuk siap presentasi. presentasi, Ya, di mana mengajarkan saja. ilmunya gitu ya, Be. Iya. Yang supaya- udah jalan supaya biasanya bermanfaat. Babe di mana? Yang biasanya itu ya instansi perusahaan gitu ya. Perusahaan ngundang kita, kemudian kita presentasi di depan para manajernya gitu kan. Nah, biasanya itu sih. Cuman kan kebermanfaatan untuk manajer. Iya. Nah, itu kan ya. Dan Cuman tujuan dia perusahaan itu supaya menaikkan omset perusahaan. Jadi manajemennya itu dibikin servonya bagus. Karena ada karyawan tuh yang kadang-kadang servonya mau nyolong aja kan, mau korupsi aja gitu kan. Nah, ini kan toksik. ya, Nah, jadi ini dirapiin lah, gantilah, dirubah lah. Orang kita nggak suruh ngubah di ijazahnya, ngubah di kakaknya enggak, ngubah di SIM-nya atau di apa namanya di
paspornya enggak. Cukup bikin KTP yang mirip KTP. Mirip KTP, data kita di situ kita kias. Tanda tangan kita ganti. Dilaminating, kantongin. Nah, jangan untuk pinjol. Nggak berlaku juga. Atau tuh. pinjol. Ya, tergantung jenis KTP-nya. Ya, kan itu berkelas. Ada yang sekedar di scan warna, edit, ya kan? Print, tanda tangani, kantongin. Itu juga udah berlaku. Nah, cuman itu ibarat pistol plastik. Ya kan? Ya. Nah, ada yang dia itu berhologram juga, cuman datanya data kias. Nah, itu ibarat pistol tanpa peluru. Nah, kalau KTP asli kan pistol ada pelurunya. Bisa terhubung ke server pemerintah, gitu kan. Nah, jadi itu tadi Mbak Be dikatain, Mbak Be kok ngerubah tanggal lahir. Jadi bukan ngerubah. Mbak Be suka beranalogi begini, contoh gini. Cerita mangga tadi. Ya. Ente tahu mangga udang. Mangga udang. Oh, Yang pohonnya kecil-kecil. tinggi, buahnya jarang gitu Oke. kan. Ah. Jadi ini pohon ini tertakdir sebagai pohon mangga udang kan gitu. Iya. Itu takdir kan. Pohon ini takdirnya sebagai mangga udang. Nah, dia ini pohonnya memang gede, tapi buahnya kecil-kecil dan agak asem. Nah, sekarang Babe tanya sama ente. Mangga apa yang paling ente demenin? Mangga. Mangga. Ini kita ambil satu contoh mangga. Indramayu misalnya. Indramayu. Ya, ada juga buah-buahan lain kan. Cuman yang gampang aja lah Iya, mangga gitu. Mangga Indramayu itu buahnya besar, ya kan? Manis. Kan gitu kan? Seratnya pun kurang kan? Serat manis saja. Mangga Indramayu atau mangga golek atau mangga dongma, buahnya jenis mangga. Jadi seperti itulah Allah ciptakan manusia itu juga nggak ada yang sama. Ya kan? Berkelas kan? Berkelas. Nah, jadi kalau manusia itu sama, semuanya nanti jadi maksudnya jadi presiden gitu. Oh, Siapa rakyatnya? Gitu kan? Betul. Semua jadi misalnya, Iya. misal loh ya. Terus merintah. Jadi- Ya, Terus sebagai menteri lain ini merintah apa? siapa? Gitu kan? Iya. Semuanya gitu. Mm-mm. Misal, Iya. ini misal ya. Iya, iya. Maaf. Oke. Akrab bener. Kemudian Pak nah, jadi kita apa namanya? Babe Haris. Ini mangga ini nggak ada yang sama. Iya. Nggak ada yang sama. Nah, terus yang pohon tadi, pohon Nah, jadi mangga udang. bagaimana kalau Anda ditakdirkan sebagai pohon mangga udang? Iya. Karena pasti buahnya ya mangga Asam. udang tadi, asam, Asam, segala macam. udah asam, engceeng lagi. Nah, kemudian ini batangnya ente ambil, ya kan? Ente ambil batangnya, Iya. kemudian ente Cangkok. sambung dengan mangga Indramayu, Oke. ya kan? Buahnya nanti batangnya bisa gede, kokoh, buahnya gede Jadi juga. Indramayu. Indramayu. Padahal batangnya tadi batang mangga udang, Mangga udang. mangga kampung, ya kan? Mangga kampung, mangga udang itu rata-rata batangnya gede, tapi buahnya asam atau agak berserat ya. Iya. Sementara mangga-mangga Indramayu itu kan nggak tinggi, Iya. tapi buahnya gede, manis, mahal. Tempat jualnya di minimarket, di supermarket kan gitu kan. Iya. Nah, tugas Babe tadi itu adalah nyambungin ini aja. Ini ente, ini tanggal lahir ente, gitu kan? Ini takdirnya. Dia ini ditakdirkan sebagai pohon mangga kampung, gitu kan? Iya. Nah, lalu ini barat ente nih. Ini misal. Tentu kita udah tahu kan buahnya asam, kecil, berserat gitu kan ya. Lalu Babe sambungin dengan pohon, dengan ranting mangga Indramayu atau mangga golek. Tujuannya supaya apa? Jadi mangga tersebut Ya, jadi manis. mangganya gede dan manis. Yes. Harganya jadi apa? Mahal. Mahal. Hmm. Ya kan lebih worth it. Oh, Ya, ya. gitu kan. Tidak berarti ditebang dulu atau Yes. Nah, jadi pertanyaannya, apakah Babe berdosa nyambungin mangga ini? Berdosa nggak Babe itu? Nyambung mangga gini? Ya enggak, Beh. Kan malah justru bagus. jadi bermanfaat. Jadi Itu dia. Bukannya ditebang, dicabut, terus Wah, tanam dimusnahkan, bukan kan? Tanam ulang lah lu. Aduh. Masa ente aku musnahin? Iya, benar. Ya kan? Artinya apapun Bisa kekurangan dirubah. yang ada dari diri kita, masa lalu kita, bisnis kita,
yang kurang maksimal ternyata ada potensi disambung-sambung tadi ya, Be, untuk menghasilkan Dimaksimalkan. Dimaksimalkan dengan Dimaksimalkan. hitungan-hitungan tadi lah ya. Jadi gini, ini mohon maaf banget. Ilmu ini ngerubah apes jadi beruntung. Itu aslinya gitu. Cuman kan Babe nggak enak ngomong itu dari tadi. Iya. Iya kan? Merubah servo apes jadi servo bejo. Itu tujuannya. Jadi yang tadi jelas-jelas ini mangga ini asem. Babe sambung sama mangga Indramayu. Ya kan? Jadi manis buahnya nanti. Pertanyaannya, Be, itu melanggar takdir, Be. Nah, sama itu orang yang bilang melanggar takdir. Udah ditakdirkan Allah kok lahirnya di situ. Babe ngubah mbahmu itu. Nah, jadi ini kita sambung ini supaya buahnya manis. Namanya tadi banyak yang berubah karena sakit-sakitan, Iya. segala macam bisa berubah kan. Yang pertanyaannya kan sebenarnya bagaimana cara nyambungnya kan, cara merubahnya supaya benar. Nah, Ada nanti hitung-hitungan tadi. ada itu. iya, Ternyata kalau kan nyambungnya ada ngasal-ngasal komposisinya, ntar gitu malah kan. nggak sesuai juga. Bahkan orang mau, Be, ini cocok nggak saya sama ini calon saya. Nah, itu juga bisa dibahas. Oh, iya. Ya kan? Betul. Ini Be ada Be. Be, Ada nggak lo, An? Sini kirimin tanggal lahir lo. emang ini kan sebenarnya kan kita ngobrol 1 jam itu ya nggak bisa dibahas secara detail ya, Be. Betul, iya. Emang apa namanya, lebih jelas, lebih gamblang kalau kita bikin Ini kelas betul. atau Ini permukaan aja gitu permukaan ya. aja yang bisa dibahas secara Ini baru detail, insight secara singkat aja. secara singkat. Minimal pemahaman dari ilmu yang akan Babai sampaikan gitu ya, Be ya, poin-poinnya gitu. Iya. Jadi Intinya merubah. Jadi ya contoh ini bisa ngerubah orang yang sakit-sakitan jadi sehat kok. Iya, dulu saya pernah dengar gitu. Di mana salahnya? Di mana salahnya? Salahnya itu kalau dia nggak mau. Iya, Itu aja kan? iya. Nah, orang serponya maling tadi Babe cerita tuh kan. Tukang rampok, tukang judi, narkoba plus ngebukin istri. Ini berubah kok. Nah, salahnya di mana? Salahnya di otak orang itu yang nggak mau dengerin. Be, misalkan Yang dia ada julid. nama kecil dia Mulyono sakit-sakitan ganti nama. Mulyono emang jelek, Be, dengan nama Ah, Mulyono. itu nama itu dulu. Enggak, tetangga saya kampung nih. Nggak berani aku. Itu nama dulu itu, Babe nggak berani. Babe Kenapa? nggak- Enggak, Babe tetangga berani. saya. Tetangga saya. Ah, Oke. nggak berani, Babe. Nama dulu itu berani. Nggak berani bahas itu. Yang lain aja. Tepi Bahas jurang, dulu tepi jurang. Bahas aja Babe nggak berani kok. Orang tetangga saya kan banyak nama Mulyono di Indonesia. Nggak Saya berani. malah nggak tahu itu. Yang lain aja Babe nggak berani kok ngatain dia. Nggak berani Babe. Nah, jadi ya biarin aja. Ya, tapi memang itu ada ilmunya dan bisa dipelajari ya. Kalau Ya, cuma Babe doang yang tahu, bisa dipelajari. Bisa dipelajari, bisa dicari. Orang mau belajar ini bisa jadi praktisi. Nah, kita mau mencerdaskan bangsa, mencerdaskan anak bangsa. Itu aja tujuan Babe gitu. Di mana bangsa ini ke depan mau bagus? Itu aja. Apanya yang harus dirubah? Pendidikan. Nah, ini sub pendidikan. Nah, andaikan saja ilmu ini masuk di dalam kurikulum. Waduh, Iya kan? juga ya. SD, ajarkan mulai. Mulai dari SD dulu. Iya. Nah, itu jadi kurikulum. Jadi nanti orang, kenapa kita selama ini tanda tangan tuh? Tanda tangan jangan yang gampang ditiru orang. Kan itu. Itu doktrinnya ya? Doktrinnya itu bisikan setan. Dari setan. Setan itu nggak suka kalau orang ini pintar. Kaya, sehat. Ini setan nggak suka. Kalau ada pemimpin yang bikin rakyatnya menderita, membodohkan rakyatnya, ini pemimpin yang Setan sama suka. dengan Hah? Yang disuka setan gitu maksudnya atau gimana sih? Be? Saya nggak berani kalau ke pemimpin. Saya mau ngomongin tetangga saya tadi. Ya, Oke. Babe nggak berani. Ya, jadi intinya Babe mungkin ada ikutin aja di Instagramnya ada kegiatan-kegiatan lagi ada di mana segala macam di Agustus ini padat juga kali ya, Be ya. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi Saya sepakat tadi sih kalau Babe pengen kayak ngebuka kelas untuk praktisi. Betul. Ya, artinya untuk kan jadi praktisi. untuk orang At least untuk keluarganya. Betul, Dia nggak- nanti ke depannya, oh aku mau bikin nama perusahaan. Betul. Ya kan? Bagaimana harusnya? Apa nama depan perusahaan ini, kemudian belakangnya. 3 kata itu biasanya kan. Nah, bagaimana bikin nama yang bagus?
Perempuan wajib ganjil, laki-laki wajib genap. Baik nama panjang maupun nama panggilan. Nah, jadi itu kalau Banyak lah itu ya. perempuan namanya itu wajib ganjil. Itu perhatikan satu dulu. Ya, yang kedua nilainya juga harus perhatikan. Nilai numerik Nilai numerik harus tadi. diperhatikan juga. Tujuannya supaya dia lebih berkualitas, meminimais gangguan dan godaan dan cobaan. Nah, jadi yang kita lihat di TV yang lagi viral itu, mereka tuh umumnya laki-laki yang berjumlah huruf ganjil dan perempuan yang berjumlah huruf genap. Umumnya seperti itu saya digunjing oleh media di TV itu. Umumnya itu. Karena Babe, maaf, itu udah 23 tahun Babe. Jadi pengamat itu. Wih, Gitu. artinya apa namanya dari tokoh, artis, Semua. masyarakat yang apa tokoh-tokoh bahkan tadi Nabi Muhammad gitu misalnya. Iya, nabi-nabi gitu kan. Jadi Babe ngeliat KTP seperti Babe membaca barcode-nya, Oke. kira-kira gitu. Ya, Nah, nanti kalau orang yang mau belajar ini, dia akan seperti itu juga. Akan bisa, cuman mungkin perlu diasah. Ya, Itu jangan sembarang ganti nama. Ganti nama, nih si suami ngobrol sama ente nih. Wah, ente ganjil ini harus dirubah gitu kan. Mama ente rendah, gitu dirubah besok cerai sama istrinya. Iya, karena nggak tahu tentang komposisi. Oke, tahu nilai numerik, ente naikin, bam. Ternyata perlu nambah huruf 1. Misalnya kan. Ya. Nah, seperti tadi Jamal tambahin D. Ternyata jadi ganjil. Gitu kan. Memang nilai numeriknya jadi 11. Sukron Jamil. Sukron Jamal ya? Udah ganti? Enggak. Oh, memang enggak ya? Saya enggak video call orang. Nah, tapi enggak Babe enggak cerita tentang Saipul Jamil. Babe ini dari tadi orang saya nggak suka video call orang. Diceburin. Babe enggak bahas Saipul Jamil yang sirkunya berulang. Oh. Itu lagi. Balik lagi ya, servo berulang. Iya, berulang. Kalau enggak ya begitu lagi. mungkin siapa tahu Saiful Jamil nonton podcast kita nanti hubungin Babe nanti Bisa berubah. Bisa tuh ya, servo berulang tadi ya. Lah banci di Bandung Babe rubah itu jadi laki dan nikah punya anak. Kenapa? Dia bukan menjadi diri dia yang kemarin lagi. Ya. Gitu. Menarik, Babe pernah kecoh dulu di Medan waktu mau kerja pagi di bandara. Lagi nyetir mobil gini tuh jam 5. Kok ada cewek pinggir jalan gini-gini kan. Babe lock, buka kaca dikit. Mana, Dek? Terserah Abang mau kemana. Rupanya banci. Wah, Babe langsung maju kan. Jalan terus. Bang. Woi, gitu. Keluar lakinya. Nah, suara lakinya itu yang dikembalikan kan. Itu kalau dia mau ngerubah. Lalu mau maju terus muter balik. Wah, pesawat take off karena Babe dulu kita di bandara. Polonia Babe itu. Oh, berarti masih banyak ininya lah ya. Ya. harus komprehensif ya Be, nggak bisa bener. ngambil cuma Iya, nggak Nggak boleh sepotong, iya, sepotong. cuma nyari sendiri numerologi terus namanya jadi kelak-kepluk gitu gantinya. Karena cuma pengen ngikutin angka. Jadi untuk nama perusahaan, nama toko, merek, segala macam tuh. Nama apa aja? Bahkan nama panggung. Nama panggung. Mau terkenal nih, nama panggung ente harus dirubah. Uya Nah, ganti ya, tuh. dia menang nama depannya Uya itu 11. Oh, iya nama makanya dia depannya. sampai ganti KTP kan tuh karena Oh nyampe ya. kemarin. Nah, Ya, karena kan nama dia asli pakai dia kan. apa? Nggak tahu lupa. Surya Dharma ya? Iya, gitulah pokoknya. Aku mau tanya takutnya jelek. Ya nggak usah, udah apa. Udah nggak usah deh. Tentang apa, Mas? Nama Nama panggung ente. kan Miko. Oh, Miko Cok. Nah, Miko 3. Jadi itu nanti kita Nanti ngobrol, Off, ngobrol. Off. Tapi yang ini nanti di-cut ya. behind the scene ya kan. Ya, behind the editor scene. tolong diganti nanti. Baiklah, Behind the terima scene. kasih Mbak Baris. Pengennya sih ngobrol terus ya, tapi Ah. mungkin nanti kita lain kesempatan ngobrol lagi. Iya. Terus ya, Mbak Baris juga mungkin banyak aktivitasnya kan bulan ini. Nanti kalau ini kita ada informasi terbaru tentang kelas ataupun program-program dari Babe Haris nanti kita akan informasikan juga ya. Jadi ya begini kan, nggak mungkin kita Babe kerja sendiri kan. Betul. Nah, kalau mau bekerja di Jakarta ya orang Jakarta yang ngadain gitu ya. Oh. Nah, orang Surabaya yang ngadain.
Oke. Jogja ya, Jogja. Jadi Babe tinggal datang aja. Iya, tinggal datang aja. Ntar ini aja lah ya, di edit aja ya nomornya. Tapi kalau Ah, Babe mau nyebutin nggak apa juga, biar bisa. Kalau ini ntar kita tulis juga di bawah sini. Nah ini nih, tuh ya. Oke. Sekarang ada lagi nih. Iya. Oke, any other question? Ada yang mau ditanya lagi seputar numerologi dan Udah grafologi? lumayan sih ya. Kita juga tadi udah Sampai ngobrol. apa Cukup berarti? Iya. sampai sepaham gitu kan. Saya sih sudah sepaham. sudah Hanya sepaham, sudah accepted Ya, ya. mungkin memang bener Bek, akan perspektif orang itu kan pasti beda-beda. Ya, Ada yang betul. setuju, ada yang mungkin nggak setuju. Mereka juga punya statement pandangan masing-masing, gitu sih Ya. Bek. Ya, seperti orang buta megang gajah. Ya, Orang buta melihat gajah. Dia pegang badan, dia bilang, oh seperti tembok, Seperti tembok. dan seterusnya kan. Nah, buntut ternyata ya, jadi kadang-kadang orang yang nonton video reels, dia nggak nonton video panjang, langsung, wah tahyul, bid'ah, khurafat. ya. anggapannya ya ini. Artinya kita harus melihat sesuatu secara utuh ya, Bek. Ya, secara utuh. Secara utuh dan ya maksudnya ini nambah ilmu pengetahuan aja. Kalau mau percaya enggaknya ya udahlah, kan belum dibuktikan atau belum terbukti pada diri sendiri susah juga. Ya udah itu aja. Babe Aris sekali lagi terima kasih sudah main di Sama-sama. Jakarta Terkini di Bicara Jakarta. Kayaknya sih nggak cukup ya sejam 2 jam ngobrol sama Babe Aris. Ya udah kalau begitu ya tadi ada nomornya kalau mau bikin acara ngundang Babe Aris mau perusahaan, Konsultasi. personal gitu Iya. kan atau instansi pemerintah kayak KPK dan lain-lain. Kalau misalkan ngomong-ngomong Babe Aris. Enggak, mereka pun yang calon-calon Iya, karena ada legislatif, calon calon legislatif. wali kota, calon gubernur Calon gitu kan. ketua KPK. Pengen menang, calon ketua KPK supaya ini benar kerjanya Betul, gitu iya, kan itu ya. bisa. KPU. KPU. Ya, ketua KPU. Babe nggak berani cerita itulah. Wah, boleh tuh bentar offline. Oke, terima kasih. Saya Sukulan Jamal pamit di Bijak Bicara Jakarta dan juga Mas Miko dan terima kasih juga Babe Haris sudah hadir di sini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Bijak Bicara Jakarta.